Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 11 Agustus 2024. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 1-14, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat kepadamu. Kami percaya bahwa pemeliharaanmu tetap berlaku dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan terus menopang kami berhati-hati dalam menjalani hidup, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1-14. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini berhati-hati dalam menjalani hidup. Matangkin ululangan katuan. Menjalani kehidupan secara bijaksana berlandaskan apa yang berkenan bagi Tuhan merupakan penekanan pada pasal 5 ini. Nasihat tersebut ditujukan kepada jemaat di Efesus, sebuah kota metropolitan pada masa penulisan surat Efesus. Praktik penyembahan kepada Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan yang disertai dengan pelacuran menjadi sebuah tantangan besar bagi jemaat Kristen yang ada di Efesus. Ayat 4 memberi penegasan hubungan antara penyembahan berhala dengan percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Disertai beberapa nasihat lainnya, orang Kristen di Efesus dinasihatkan untuk tidak menceburkan diri ke dalam perilaku cabul dan cemar tersebut.
terang dan gelap menjadi dua kata yang dipakai untuk memberi batas yang jelas bagi jemaat tentang bagaimana mereka harus hidup. Mereka mesti hidup dalam terang, tidak tertelan praktik pemberhalaan kekayaan dan kemakmuran yang disertai dengan pelacuran dan berbagai bentuk kesenangan duniawi. Firman Tuhan menjadi pesan yang terus hidup bagi orang Kristen di sepanjang masa, agar lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita diajak untuk senantiasa menguji apa yang berkenan kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat 10 pembacaan kita. Sikap kompromi terhadap perbuatan jahat dan berdosa tidak dapat dibenarkan. Nasihat-nasihat untuk berhati-hati terhadap godaan kekayaan, kenikmatan dan keserakahan tetap relevan di tengah dunia yang terus berkembang. Alih-alih berkompromi dan melarutkan diri, firman Tuhan mengajarkan dengan sangat tegas bahwa apapun yang bertentangan dengan iman Kristen tidak dapat dibenarkan dan mesti dijauhi. Demikian firman Allah. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu menyapa kami untuk menjalani kehidupan dengan berhati-hati dan terus percaya Engkau Allah yang menopang kami. Berkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, berkati mereka dalam beribadah, berkati mereka dalam aktivitas di dalam terang kasih-Mu. Yakinkan kami semua bahwa Tuhan telah menyatakan cinta kasih-Nya bagi kami, sehingga kami disebut sebagai anak-anak terang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ia terus menjaga kita. Haleluya. Shalom.